Shalom kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam live streaming melalui program Tuhan adalah Gembalaku dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kami boleh diizinkan Engkau masuk tahun baru, tahun 2021. Di dalam minggu pertama ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang begitu memihak kepada kami dan memberkati kami sehingga kami tetap bersukacita. Kami tetap percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang begitu luar biasa. Sehingga kami boleh masuk tahun baru ini karena kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, urapi kami, beri kami pewahyuan yang baru di tahun baru ini agar kami semakin indah di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami undang untuk mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus, kita berjumpa di dalam live streaming dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya Pendeta Yonatan Hintoro. Kebenaran firman Tuhan di dalam minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini, kita akan mendengar dengan satu tema, kunci keberhasilan hidup memasuki tahun baru, yang akan saya bawakan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Saudara, kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat ini boleh menjadi berkat untuk kita. Mari kita dengarkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, untuk mencapai kunci keberhasilan hidup di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, saudara, ada banyak orang berpikir dan orang bertanya-tanya kepada kita, mungkinkah tahun baru ini kita diberkati Tuhan? Mungkinkah tahun yang baru ini kita berubah nasibnya? Atau mungkin kita bertanya lebih dalam lagi, Tuhan, di mana Engkau? Saudara, ada banyak orang yang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kenapa saya kok hidup seperti ini? Nah, orang-orang yang berteriak, berkata-kata seperti demikian ini, mari dengarkan firman Tuhan, kesempatan saat ini, saudara. Agar kita boleh diberkati. Di tahun 2021, kita tidak lagi mengeluh, kita tidak lagi putus asa, kita tidak lagi stres, bahkan kita bertanya-tanya, adakah Tuhan di dalam hidup saya? Saya percaya bahwa pada waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, firman-Nya menjadikan rema dalam hidup kita, kita pasti akan diberkati. Mari saudara dengarkan baik-baik. Ada banyak orang yang mempunyai konotasi bahwa untuk menjadi berhasil di dalam hidupnya, saya harus banyak-banyak membaca buku, saudara. Ya,
Ada orang yang otaknya pintar, dia berkata bahwa kalau kita semakin membaca buku dan kita mempelajari keberhasilan banyak orang, kita akan diberkati. Saya tidak menyalahkan orang tersebut, saudara. Ada banyak orang di luar sana yang bermimpi dengan membaca buku-buku literatur yang tebal-tebal, saudara, kita semakin diberkati. Saudara, itu pola pikir yang pertama. Ada juga orang yang berpola pikir bahwa kalau kita berhasil, kita akan ikut ceramah atau diskusi atau seminar orang-orang yang semuanya pernah berhasil. Saudara, ya, mereka harus ikut hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dan orang-orang yang demikian berpikir bahwa dengan ceramah, dengan pengalaman orang-orang yang kami dengar dalam diskusi itu, setidak-tidaknya saya bisa mengikuti pola pikir dan kehidupan orang tersebut, sehingga saya pun berdampak, saya bisa menjadi berhasil, saudara. Atau mendengarkan sesuatu orang yang mempunyai pemikiran brilian dan dia berkata bahwa kita harus bedah makalah. Bedah makalah supaya kita ini semakin wawasannya semakin luas sehingga kami bisa mendatangkan keberhasilan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu makalah itu dan kita tahu penyelesaiannya, kita bisa mendatangkan satu keberhasilan untuk memasuki tahun yang baru. Saudara, atau mungkin kita ikut simposium, ya, dan semuanya itu menggambarkan bahwa kemungkinan besar kita bisa menjadi berhasil dengan cara-cara yang seperti demikian. Bahkan tidak jarang, saudara, dengan metode-metode yang seperti itu, dengan harga buku yang cukup mahal dan kemudian ikut seminar yang cukup mahal, mereka mengadakan seminar atau simposium atau bedah makalah bukan hanya di ruangan-ruangan yang biasa. Mereka biasanya mengadakan di ruangan yang mewah seperti di ballroom hotel, dan ballroom hotel itu mungkin hotel yang berbintang, saudara, dan mereka harus mengeluarkan dana besar untuk ikut seminar itu, ikut ceramah itu, dan sebagainya, saudara. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan finansial, saudara? Apakah dia bisa untuk mengikuti pola pikir yang seperti demikian itu? Nah, saya berpikir, saya akan memberikan solusi bagaimana Alkitab memberikan dampak agar kita menjadi berhasil. Apa itu kuncinya, saudara? Kalau kita bisa paham itu kunci daripada firman Tuhan agar kita masuk tahun 2021 atau tahun baru ini, saudara, bukan menjadi stres, kita menjadi takut dan bahkan gentar semuanya, saudara, tetapi kita masuk tahun baru adalah dengan hati yang bersukacita. Kenapa? Karena Alkitab memberikan kunci keberhasilan di dalam kita mengarungi kehidupan di tahun yang baru, saudara. Nah, saudara, ada beberapa mutiara yang saya bisa bagikan untuk kita. Pada kesempatan saat ini kebetulan saya menemukan ada 4 mutiara yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kunci keberhasilan Alkitab menjanjikan di dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru atau masa depan yang cerah, gilang gemilang. Yang pertama, saudara, mutiara yang pertama yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, perhatikan, Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik, saudara.
Siapa yang gak mau senang berhasil di dalam kehidupan untuk menyongsong tahun yang baru ini, saudara? Ada banyak orang yang menyumbangkan pemikirannya, kalau engkau ingin berhasil, tokomu ingin diberkati, tokomu biar laris, saudara. Nah, di sana nih, di pegunungan sana, ada seorang yang pintar, yang bisa memberikan kelarisan dan sebagainya, saudara. Nah, ini orang-orang yang mengikuti seperti demikian, saudara, nasihat-nasihat dari orang fasik. Ada banyak orang tergiring, saudara. Kalau toko tidak dikasih pelaris, toko saya sepi, saudara. Tidak bisa mengejar omset saya, apalagi saya bisa bersaing dengan toko-toko yang lain, saudara. Saya katakan, ada banyak orang yang seperti demikian itu. Dengan buka toko yang, kalau toko tidak diberi penglaris, saudara, kita akan ketinggalan dengan toko-toko yang lain, saudara. Nah, hal-hal seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan mengikuti agar tokonya bisa laris. Perhatikan, saudara. Kalau engkau ingin berhasil, jangan ikuti nasihat orang fasik. Kalau anakmu nakal, minta sama mbah agar diberi kalung hitam, saudara. Ya, saya pernah ingat itu ada seorang keluarga yang anaknya nakal, kemudian diberi kalung hitam. Bukannya malah tambah nakal, saudara. Anaknya tambah bandel, tambah badung, malah berani sama orang tuanya, saudara. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, ada banyak orang yang terpincut mendengar nasihat orang fasik, mengikuti jalannya. Kalau engkau di atas umur 25 belum dapat jodoh, minta supaya dikasih sama mbah jodoh yang baik. Nah, saudara, hal-hal seperti ini, saudara, bukankah di tradisional kebudayaan kita itu banyak orang yang ikut untuk mendatangkan jodoh, ya, untuk mendatangkan pasangan hidup, mereka minta jodoh, saudara. Nah, hal-hal seperti demikian itu, saudara, apalagi kalau kita sakit, nggak sembuh-sembuh, dan sudah frustasi, sudah menghabiskan uang banyak, dan saudara tidak semakin baik penyakitnya, malah justru semakin menggerogoti kehidupan kita. Ada orang yang membisikkan, di sana kamu pasti bisa sembuh. Hanya bawa kembang saja kamu bisa sembuh, saudara. Nah, hal-hal seperti demikian ini, saudara, orang terpincut, tertarik dengan nasihat-nasihat orang fasik ini, saudara. Kalau kita bekerja juga, saudara, nggak naik-naik salary kita, nggak bisa berkembang. Kamu sudah berapa tahun? Saya sudah 10 tahun bekerja. Gaji saya masih tetap saja hanya 5 juta saja. Gaji saya tetap seperti itu. Bagaimana saya bisa beli rumah? Bagaimana saya bisa beli mobil? Bagaimana saya bisa menafkahi anak-anak saya, sekolah saya? Saudara, nah, hal seperti ini datang ke mbah itu supaya kamu disayang oleh bos, supaya bos kamu itu jatuh hati, sehingga kamu bisa naik gajimu, salarimu. Nah, saudara, ada banyak orang-orang yang mendengar yang salah tentang nasihat-nasihat yang mereka dengar, saudara. Bahkan mereka berani, saudara, mengikuti apa yang para dukun ini atau orang pintar ini memberikan nasihat. Suruh mandi tengah malam yang tidak seharusnya mandi tengah malam. Mandi tengah malam. Mandi dengan kembang rupa-rupa 7, saudara.
Ada banyak orang yang mengikuti dan terjebak dengan suatu pola pikir. Dengan melakukan seperti itu, engkau akan mendapatkan keberhasilan. Bahkan saya katakan, itu adalah kuasa-kuasa iblis yang membohongi kita, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, kemana iman kita? Kemana kepercayaan kita? Sehingga kita mengikuti jalannya orang fasik. Nasihatnya orang fasik kita ikuti. Tetapi mari kita perhatikan. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, ya, saudara, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tinggalkan itu. Tidak bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi percaya kepada Tuhan. Mutiara yang kedua, saudara, untuk kita bisa diberkati Tuhan di tahun yang baru, yaitu tidak berjalan di jalan orang berdosa. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Mutiara yang kedua, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Saudara, ada banyak orang Kristen mulai berpikir-pikir, saya berkeluarga, saya sudah married dan saya sudah punya suami, sudah 2-3 tahun atau 5 tahun sama dia, kok ribut terus, cekcok terus ya, cekcok. Semakin hari semakin tajam percecokannya. Saudara, kemudian ada temannya yang masih main-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Coba kamu tanyakan sama orang pintar. Saya kenal orang pintar itu baik dan bagus, saudara. Ya, saudara, orang pintar itu menasihati kepada dia. Wah, kelihatannya kamu garis tangannya tidak sama dengan suami kamu. Kamu garis tangannya seperti ini. Atau boleh dikatakan, kamu sionya sio kambing. Kemudian suamimu sionya kerbau. Wah, nggak nyambung. Lebih baik kamu pisah saja. Saudara, temannya berkata, ikutin aja. Saya sudah mengalami. Pada suami yang pertama saya pisah. Saya dulu ribut terus masalah keluarga. Setelah itu saya punya suami. Yang kedua ribut lagi. Kata mbah itu, cerai saja yang kedua. Yang ketiga, baru saya akur katanya sama dia. Ditanya, kenapa kok bisa akur? Ya, ternyata beda umur saya sama suami saya 12 tahun. Saya beda 12 tahun. Oh, jadi harus bagaimana? Nah, saudara, orang Kristen tidak boleh mengikuti jalan pikiran orang berdosa ini, saudara. Ya, kawin cerai, nggak cocok cerai, nggak cocok pisah, dan akan menjadi apa kita? Kita tidak boleh. Setelah pisah mau kawin lagi, kalau pisah hidup tidak boleh. Kecuali pisah mati, engkau boleh merit lagi. Tetapi di sini pisah hidup, engkau tidak boleh menikah lagi. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu tidak berjalan di jalan orang berdosa. Jangan mengikuti. Kalau mereka kawin cerai, biarin saja. Orang dunia seperti itu. Tetapi orang Kristen tidak boleh mengikuti jalan mereka. Kalau engkau ingin diberkati, mari pertahankan rumah tanggamu. Mari kita belajar mengalah satu dengan yang lain. Kita belajar mengalah terhadap suami kita, mungkin pada waktu dia tegang pikirannya, mungkin dia capek karena baru bekerja pulang kerja. Kita mengalah sebagai istri. Dan tidak akan ada kata cerai. Saudara, kalau engkau ingin diberkati, jangan ikuti jalannya orang berdosa. Ikuti jalannya Kristus. Jalan Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pada waktu kita mengikuti jalan Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini, saudara, ikutilah. Karena di sini
sudah ditulis tentang cara hidupmu supaya engkau diberkati Tuhan. Tidak perlu dengan cara-cara lain. Yang ketiga, saudara, agar engkau diberkati di dalam kehidupannya di dalam tahun baru ini, saudara, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak duduk bersama-sama dengan orang-orang pencemooh, ya, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar. Jangan duduk dengan orang-orang yang seperti demikian, saudara. Kalau engkau duduk dengan orang-orang yang seperti itu, saudara, engkau akan sama seperti mereka. Tetapi perhatikan, dengan siapa kita duduk, saudara, dengan siapa kita berkumpul. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang urat lehernya suka tegang, saudara akan sama. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka memaki-maki orang dengan nuding-nuding tangan, menunjuk-nunjuk tangan seperti ini, engkau akan sama seperti karakter mereka. Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang peminum, engkau akan menjadi peminum. Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang penjudi, engkau akan menjadi penjudi, saudara. Tetapi kalau engkau berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berpikiran panjang, saudara, engkau akan mempunyai karakter yang sama seperti orang itu. Dengan siapa kita duduk, saudara? Pada waktu engkau duduk bersama-sama dengan orang-orang seperti itu, pembohong, engkau akan menjadi pembohong. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak contoh pada waktu kita duduk dengan kelompok, mungkin sekelompok ibu-ibu yang suka curiga kepada suaminya. Ibu-ibu itu akan berkumpul, berdiskusi satu sama lain. Kalau suami kamu bagaimana? Wah, itu perlu dicurigain, itu perlu diwaspadai. Wah, suami pulang dicurigain, saudara. Ya, orang mereka ketakutan karena banyak ibu-ibu yang berkata harus kita waspada terhadap suami kita. Bajunya dilihat di lampu terang, ada lipstik apa enggak, ada parfum bau yang lain apa enggak, saudara. Nah, orang-orang yang seperti demikian, suaminya akan kebingungan, loh kok istri saya seperti ini, kenapa? Karena mereka duduk bersama-sama dengan orang yang suka mencemooh, orang-orang yang tidak baik. Kalau engkau berkumpul masih bersama-sama dengan orang-orang berdosa, mari kita tinggalkan, mari kita lari. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita tidak mau bergaul, saudara. Tetapi pada waktu engkau bersama dengan mereka, engkau akan sama, menjadi sama karakternya. Contoh, saudara, ilustrasi. Pada waktu saya berbelanja ikan bersama istri saya, padahal saya berbelanja ikan itu di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Istri saya yang pegang-pegang ikan, saya di belakang dan membawa tas. Saya pulang-pulang, saudara, saya cium baju saya. Loh, baju saya kok bau ikan ya? Bau ikan, saudara. Kenapa? Karena saya dekat-dekat dengan orang jual ikan, pasar ikan, saudara. Perhatikan. Tidak pegang, cuma hanya dekat saja. Yang kedua, ilustrasi yang kedua. Pada waktu saya melayani kedukaan, itu di situ banyak sekali bunga-bunga di sekitar petinya, ada banyak karangan bunga, ada banyak bunga-bunga yang ditebar di dekat-dekat peti. Dan saya pulang, saya cium kok bau bunga, saudara. Padahal saya tidak megang-megang bunga itu, tetapi aroma bunga itu akan menempel di tubuh kita. Begitu pula kita kalau kita duduk dengan orang-orang pencemooh seperti itu. Saudara, orang itu akan mempengaruhi kita. Orang itu akan mewarnai hidup kita. Yang tadinya kita baik-baik sama suami,
pada waktu kita duduk bersama orang-orang pencemooh atau ibu-ibu pencemooh atau bapak-bapak pencemooh, kita menjadi curiga sama istri kita. Kita menjadi curiga atas suami kita. Kita curiga atas anak-anak kita. Saudara, kenapa demikian? Bukan kita. Tetapi pada waktu kita berkumpul-kumpul seperti itu, disitulah engkau akan terpengaruh, sedikit banyak engkau akan berubah. Karakter yang baik tadinya menjadi tidak baik. Kenapa? Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin berhasil di dalam tahun baru, keberhasilan itu, tinggalkan itu semua. Jauhkan supaya kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tidak bisa tercurah pada waktu kita masih duduk bersama-sama orang-orang yang tidak baik. Di mana kita duduk? Kita duduk bersama orang-orang peminum. Di mana kita duduk? Kita duduk bersama orang-orang pemain kartu, penjudi. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Bagaimana kita bisa berhasil? Orang yang berjudi, kapanpun saatnya, kapanpun, saudara tidak akan menjadi kaya. Saudara, karena itu permainan iblis, saudara. Oleh sebab itu tinggalkan jauh-jauh. Sebelum kita jauh di tahun yang baru ini, masih kita bisa perbaiki hidup kita. Tahun 2020 kemarin, kita mungkin masih banyak dosa. Dan tahun 2021, mari kita tinggalkan itu semua. Dan kita berjalan tidak bersama-sama orang-orang yang pencemooh. Mutiara yang keempat, saudara, yang agar kita bisa diberkati, yaitu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saudara, saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Kita akan bergemar, suka dengan firman Tuhan. Orang yang suka dengan firman Tuhan, itu hidupnya akan diberkati Tuhan. Diberkati apa saja? Berkat yang pertama, perkataan kita akan memberkati banyak orang. Kenapa ya Bapak itu kok nggak hadir? Rasanya kurang kalau Bapak itu nggak hadir. Kenapa? Perkataannya menyejukkan banyak orang, saudara. Menyenangkan banyak orang. Pola pikirnya panjang. Harapan hatinya penuh dengan belas kasihan. Pada waktu melihat orang berdosa atau kesalahan, dia mengasihi, rasa hati ingin menolong dia, rasa hati ingin menyelamatkan dia, rasa hati ingin membawa dia kepada jalan Kristus. Saudara, pada waktu kita merenungkan Taurat Tuhan, saudara, Taurat ini akan mengubah pemikiran kita. Yang tidak baik akan dijadikannya baik. Mari kita punya komitmen di tahun yang baru ini, saudara. Kita merenungkan Taurat Tuhan. Saya punya moto, no Bible, no breakfast. Tidak membaca Alkitab, tidak ada makanan yang masuk ke mulut kita. Itu saya. Tetapi saudara bayangkan, saudara punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, mulai tahun baru ini saya mau membaca firman Tuhan. Saya mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kapan? Terserah saudara. Mau pagi, mau siang, maupun malam. Karena firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Akan menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Akan menjadikan pribadi kita yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan banyak orang. Terlebih menyenangkan Allah di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, kuasa kegelapan itu lari terbirit-birit dan berkat Allah dicurahkan untuk kita. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar
untuk membuka Alkitab kita. Alkitab kita dibuka bukan pada waktu hanya di gereja saja, tetapi setiap saat di rumah kita baca Alkitab. Kita renungkan firman Tuhan. Kita bisa simpulkan kebenaran firman Tuhan memberkati hidup kita. Nah, kesempatan tahun baru ini, saudara, mari kita merenungkan agar kita bisa diberkati. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya, agar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak buat tahun baru ini. Kami percaya bahwa kunci keberhasilan hidup memasuki tahun baru ini, saudara, dengan firman-Mu kesempatan ini, dengan mutiara-mutiara yang sudah kami dengarkan, boleh tertanam di dalam hidup kita, agar kita boleh diberkati terus sepanjang tahun ini, saudara. Sepanjang tahun ini diberkati Tuhan, karena kasih karunia Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tahun baru ini, saudara. Tahun baru ini Tuhan memberkati mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.